Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para ustaz-ustadzah serta anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat pagi ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan karunia yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tentu kita tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Pada pagi yang berbahagia ini, Pak Rofi ingin sampaikan satu motivasi, 4 dasar untuk kita agar tetap menjadi manusia-manusia yang senantiasa cerdas. Yang pertama, agar kita senantiasa bisa cerdas, bisa pinter. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak banyak berbicara. Berbicara yang bermanfaat, berbicara yang penting-penting saja. Kalau kita banyak bicara, kita akan banyak kelirunya, akan banyak salahnya. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Pada lisannya. Pada lidahnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang senantiasa berkata yang baik. Senantiasa berkata kata yang baik. Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dalam dunia entertain sekarang ini banyak sekali menggunakan humor, menggunakan candaan, bahkan tidak sedikit agama dijadikan candaan. Berbohong dijadikan candaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi anak-anak yang terpelajar, anak-anak muslim, anak-anak yang pelajar muslim, hal yang harus kita jaga adalah ucapan kita. Jangan banyak berbicara kalau tidak ada manfaatnya.
Oleh karena itu kita harus pandai-pandai yang pertama menjaga lisan kita. Yang kedua, dengan mengendalikan tidak banyak bicara, tetapi yang kedua harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar. Itulah diantara manfaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu lisan dan dua pendengaran. Banyak mendengar, banyak menyerap inspirasi, banyak mendengarkan mau'idhah hasanah, banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, banyak mendengarkan ketika para ustadz dan ustadzah mengajar. Kita bisa bayangkan kalau dalam kelas kemudian semuanya berbicara, sementara ustadz-ustadzah menerangkan, yang lainnya bicara, yang satunya bicara, yang satunya ngerumpi, ngobrol satu sama lain, maka tentu kita tidak akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadzah, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pengetahuan yang disampaikan pada hari itu. Oleh karena itu pada taraf pembelajaran, pada taraf menuntut ilmu, kita kurangi bicara kita tahan bicara kita, dan kita gunakan dua telinga kita. Seperti pada pagi ini kita mengawali dengan doa sentral, membaca surat Al-Kahfi secara sentral, dan mengikuti pembinaan pagi secara sentral. Maka yang kita lakukan adalah mengunci atau mengurangi bicara kita dan menggunakan dua telinga kita dengan banyak mendengar. Dengan banyak mendengar itulah kemudian kita akan mengambil hikmah-hikmah dan mengikuti yang terbaik. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Di antara ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa berpikir, orang-orang yang senantiasa cerdas itu, kata Allah, alladzina yastami'unal qawla, yakni orang-orang yang menggunakan dua telinganya untuk mendengarkan kata-kata, mendengarkan kalimat, mendengarkan nasihat-nasihat, fayattabi'una ahsana, dan kemudian mengikuti kata-kata nasihat yang didengarnya itu dari hal yang baik diikuti. Nah, jadi yang kedua yang bisa kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang al-albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni menggunakan dua telinga kita untuk banyak mendengar. Dan yang ketiga, yakni menggunakan mata kita untuk banyak melihat. Menggunakan mata kita untuk banyak melihat. Dalam proses KBM pembelajaran di kelas, kita sedikitkan bicara, kita gunakan dua telinga, dan kita gunakan dua mata untuk banyak melihat, mengamati. Melihat apa? Melihat apa-apa yang diterangkan oleh ustadz-ustadzah di kelas. Sampai pada soal yang kecil di tulisan, oh ustadzah menulis ini, rumusnya ini, rumus fisika, rumus kimia, rumus ekonomi, geografi, apa saja yang ditulis oleh ustadz diperhatikan. Banyak memperhatikan, banyak mengamati. Dan Allah banyak sekali memberikan perumpamaan ibarat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Memperhatikan, melihat, memperhatikan, melihat, menganalisa, meneliti, banyak menggunakan mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan dua mata. Artinya kita harus memaksimalkan peran kedua mata kita. Oleh karena itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan meminta kesehatan, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badanku. Wa afini fi sam'i, dan berikanlah kesehatan kepada dua telingaku. Wa afini fi basori, dan berikan penglihatan atau kesehatan kepada penglihatanku. Ini penting. Inilah diantaranya sebab-sebab kita, dasar kita untuk tetap bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Dan yang keempat, mengendalikan emosi, bersifat reaktif. Ada apa gitu langsung memuncak emosinya, menanggapinya secara berlebihan, tidak dicerna dulu informasinya ini benar atau salah. Maka ketika mendapatkan informasi-informasi yang menyulut emosi kita, maka carilah klarifikasi, tabayun. Agar apa? Agar kita tetap dalam bisa mengendalikan emosi kita, jiwa kita, akal kita. Sebab ketika orang itu marah dan emosi, maka seringkali akalnya tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya hawa nafsunya, emosinya meledak-ledak. Bagi orang-orang yang cerdas, maka bisa mengendalikan diri. Rasulullah SAW memberikan ibarat orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, itulah 4 dasar, 4 hal yang harus kita jaga agar kita tetap menjadi orang-orang yang smart, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Saya ulangi, 4 hal yang bisa menyebabkan kita tetap menjadi orang-orang yang cerdas. Yang pertama adalah tidak banyak bicara, bicara seperlunya, bicara yang baik-baik saja. Yang kedua, banyak menggunakan telinga kita untuk mendengar, mencerna, menyimak. Yang ketiga, menggunakan 2 mata kita untuk banyak melihat, mengamati, meneliti. Dan yang keempat adalah tidak reaktif. Artinya kita bisa mengendalikan diri, menahan emosi kita ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik atau yang menyinggung diri kita. Anak sekalian yang saya cintai, mari kita jaga 4 hal itu agar kita tetap menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dengan senantiasa belajar. Belajar itu ibadah dan berprestasi itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.